Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Musuh sering melintasi jalan satu sama lain. Stadion tengah yang berada di area terluas di akademi dalam biasanya tidak dibuka untuk umum. Itu hanya akan terbuka ketika akademi dalam menyelenggarakan kompetisi. Sebagai kompetisi besar, peringkat kuat, terpanas, ini secara alami akan menjadi tempat di mana kompetisi akan dilakukan. Tentu saja, area di mana stadion di tengah berada sangatlah luas. Namun, itu masih diisi oleh massa hitam kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, kerumunan yang ramai membawa keributan yang menyebar kemana-mana. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan bergegas ke tribun. Tentu saja, kelompok besar yang bersama Xiao Yan agak tercengang ketika mereka tiba dan menatap dinding manusia yang terjepit dengan sangat erat. Namun, beruntung para pesaing memiliki terowongan khusus. Meminjam kemuliaan Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya menghindari masalah karena harus diperas. Mereka menggunakan terowongan khusus yang dijaga oleh instruktur dan memasuki platform tinggi dengan pemandangan yang cukup bagus. Xiao Yan berdiri di platform tinggi saat tatapannya menyapu ke bawah. Mereka bisa melihat bahwa arena yang luas dibagi menjadi 5 platform. Jelas, ini harus menjadi arena persaingan kali ini. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas. Dia melihat ke bawah ke seluruh tanah terbuka dari atas. Mendengar gelombang suara yang terdengar dari galeri pengamatan biasa di bawah, bagian dalam matanya menjadi panas membara. Kompetisi ini pada dasarnya mewakili pertarungan antara siswa paling berprestasi di akademi dalam. Para jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua adalah orang-orang yang sangat angkuh, yang ingin menonjol dalam kompetisi besar ini. Jika seseorang tidak memiliki fondasi, kemungkinan besar hanya akan menjadi batu loncatan orang lain. Xiao Yan gege, kompetisi besar ini memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi akademi luar saat itu. Sun Er berdiri di samping dengan tangannya memegang pagar pembatas. Tubuhnya yang indah terbungkus pakaian hijau dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bagus. Dia menoleh ke arah Xiao Yan dan tersenyum saat dia berbicara dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia meregangkan pinggangnya dengan malas dan sembarangan berkata, Akademi Batin ini awalnya adalah tempat para jenius berkumpul. Secara alami tidak ada orang biasa yang bisa masuk 50 besar dalam tumpukan orang jenius ini. Bahkan saya harus berusaha sekuat tenaga dalam kompetisi besar ini. Jika tidak, akan sangat tidak mungkin untuk masuk 10 besar. Xiao Yan gege pasti bisa melakukannya. Sun Er tersenyum tipis. Wajah anggun dan cantik itu, bagaimanapun, dipenuhi dengan kepercayaan diri yang lebih kaya daripada yang dirasakan Xiao Yan sendiri. Masih belum pasti apakah saya bisa atau tidak bisa. Namun, meskipun seekor singa ingin melawan kelinci, ia harus menggunakan semua kekuatannya. Sekarang saya dihadapkan dengan sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama dengan saya, secara alami saya harus menampilkan semua taktik saya. Xiao Yan tersenyum dan melirik Sun Er sambil melanjutkan, namun, jika kamu ingin, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk memasuki peringkat kuat. Jika Anda menunjukkan semua taktik Anda, saya khawatir Anda akan mampu bersaing dengan Liu Qing dan yang lainnya. Sun Er tersenyum tanpa berbicara. Dia jarang mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, jika seseorang meremehkannya karena ini, kemungkinan dia akan membayar harga yang lumayan. Misterius gadis ini dan tingkat kartu trufnya yang tersembunyi adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak dapat membandingkannya. Dia memiliki kekuatan, tetapi menolak untuk berpartisipasi. Ini benar-benar menyia-nyiakan kesempatan. Wu Hao memukul mulutnya saat dia berbicara dengan hati yang agak menyakitkan.
Menyerahkan kesempatan untuk bertarung dengan para ahli ini jelas merupakan kejahatan mengerikan yang tak termaafkan di matanya. Saya mendengar bahwa Anda juga telah melompat ke peringkat kuat 2 hari lalu. Xiao Yan melirik Wu Hao. Kekuatan orang ini mungkin berhenti di puncak kelas Dadoushi. Namun, jika dia benar-benar melepaskan kekuatannya, Xiao Yan mengerti bahwa tidak mungkin Wu Hao dikalahkan dengan mudah bahkan jika lawannya adalah 1 atau 2 bintang biasa Douling. Hihi, 41 ST. 10 tempat penuh di bawah Anda. Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu tepat di awal kompetisi besar. Wu Hao tertawa dan berbicara. Dia menunjukkan rasa bangga di wajahnya. Dia telah memasuki peringkat kuat setelah baru memasuki akademi dalam setengah tahun lalu. Meskipun peringkat ini tidak dianggap tinggi pada peringkat kuat, pencapaian seperti itu sudah bisa dianggap sangat luar biasa. Tentu saja, masih ada celah saat dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun, Wu Hao sendiri sudah sangat puas. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa banyak usaha dan keringat yang dia lakukan untuk mendapatkan peringkat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya juga sedikit terkejut. Bakat orang ini memang luar biasa. Jika dia tidak memiliki Skyfiretri Misterius Canggih dan bantuan berbagai pil obat, kemungkinan pencapaian yang dia capai saat ini tidak akan jauh lebih tinggi dari Wu Hao. Xiao Yan terus berbicara dengan Wu Hao untuk sementara waktu. Dia tidak terus terlibat dalam topik ini. Memutar kepalanya, pandangannya menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang muncul di platform tinggi ini. Para siswa yang bisa masuk ke tempat ini kebanyakan adalah pesaing dari Grand Competition. Yang lain seperti Sun Er dan yang lainnya secara tidak sengaja dibawa ke tempat ini oleh para kompetitor. Tatapan balik Xiao yang tiba-tiba berhenti pada seorang wanita es yang memiliki rambut perak cerah dan gaun yang serasi dengannya. Dia sedikit terkejut. Tatapannya bergerak sedikit dan menemukan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di sisi Han Yu. Tampaknya mereka tidak dapat dipisahkan sejak beberapa dari mereka mencari Core Quenching Body Milk di pegunungan yang dalam saat itu. Tatapan Lin Xiuya dan yang lainnya dikembalikan saat Xiao Yan menemukannya. Beberapa tatapan saling memandang dan tersenyum. Keke, Xiao Yan, kuharap kita tidak akan bertabrakan di awal kompetisi besar. Akan sangat memalukan jika memang begitu. Dengan aura Lin Xiuya, keberadaannya pada dasarnya adalah karakter utama dimanapun dia berada. Oleh karena itu, banyak tatapan yang berisi berbagai emosi melesat dari sekitar platform tinggi beralih ke Xiao Yan setelah mendengar tawa itu. Lin Senior adalah yang kedua di peringkat kuat. Selain Ziyan, jumlah orang yang bisa bersaing denganmu bisa dihitung dengan 1 tangan. Jika kita bertemu di awal kompetisi, hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Yan tidak beruntung. Xiao Yan tertawa pelan dan menjawab. Mungkin bukan itu masalahnya. Aku juga sangat takut dengan kecepatanmu itu. Lin Xiuya tampak memberikan senyuman samar tanpa senyum saat dia berbicara. Setelah menyaksikan kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan ketika dia menyelamatkan Han Yu saat itu, dia secara alami tidak akan meremehkan junior ini yang menjaga profil rendah dan tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Lin Xiuya tidak merendahkan suaranya. Karenanya, beberapa pesaing di sekitar mereka terkejut mendengarnya. Lin Xiuya benar-benar berbicara dengan cara ini terlepas dari kekuatannya. Apakah kecepatan Xiao Yan ini benar-benar menakutkan? Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya. Dia tersenyum pada Lin Xiuya dan segera berhenti pada topik ini. Benar, kami telah melakukan perjalanan lagi ke pegunungan yang dalam beberapa hari ini. Lin Xiuya tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara setelah berbicara dengan Xiao Yan beberapa saat. Hati Xiao Yan melonjak tanpa meninggalkan jejak. Ekspresinya tidak berubah saat dia tersenyum dan bertanya, "Oh,
Apakah begitu? Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Apalagi yang bisa terjadi? Binatang buas itu saat ini menjadi semakin tidak normal. Itu masih baik-baik saja terakhir kali. Saat kami bertemu kali ini, tanpa disadari menjadi gila. Itu membangunkan garis keturunan kekerasan liar saat kami bertemu. Jika bukan karena kami melarikan diri dengan cepat, saya khawatir kami bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Yan Hao di sampingnya memutar matanya dan mengutuk dengan sangat tidak puas. Hati Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Namun di permukaan, dia menghibur, lupakan saja jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, selama Anda memasuki 10 besar, peringkat kuat, Anda akan dapat memasuki tingkat terendah dari menara pemurnian ki langit yang berkobar dan menerima yang disebut api hati esensi untuk memperbaiki tubuh Anda. Pada saat itu, saya pikir Anda semua akan dapat meminjam kekuatannya untuk masuk ke kelas doang. Semoga. Pemurnian tubuh seseorang dengan Heart Flame dapat disebut jalan yang aman ke kelas doang. Namun, tingkat kegagalannya cukup tinggi. Bagus jika berhasil. Jika berakhir dengan kegagalan, meskipun jarak saya saat ini ke tingkat doang hanyalah 1 langkah, langkah tunggal ini mungkin menjadi sesuatu yang tidak dapat dilanggar bahkan dalam 5 atau 10 tahun jika tidak ada kesempatan. Lin Xiuya tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kelas Dou Wang. Kelas sejati dari yang kuat di benua. Dou Ling pada dasarnya dapat ditemukan di seluruh benua. Hanya setelah benar-benar maju menjadi Dou Wang seseorang akan dapat memisahkan diri dari massa dan memasuki barisan yang kuat di benua itu. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Dia juga memahami jarak antara Dou Ling dan Dou Wang. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang menghibur ketika dia melihat kecemasan Lin Xiuya dan yang lainnya. Bagaimanapun, ada cukup banyak orang di benua yang telah dihentikan selama 5-10 tahun tanpa kemajuan. Saya benar-benar orang yang pesimis. Lin Xiuya tertawa pelan ketika melihat suasana yang menjadi suram. Alisnya yang sedikit merajut juga menjadi rileks saat dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Kudengar kamu berkonflik dengan kelompok Liu Qing di menara lagi? Hehe. Dalam hal ini, Anda harus sedikit berhati-hati. Kelompok Liu Qing memiliki cukup banyak nama dengan peringkat yang kuat. Anda harus sedikit berhati-hati jika bertemu dengan mereka dalam kompetisi. Meskipun ada aturan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil nyawa orang lain dalam kompetisi besar ini, pisau dan pedang tidak memiliki mata." Xiao Yan tersenyum dan baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa platform tinggi telah menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Segera, dia menoleh setelah merasakan sesuatu. Matanya langsung menjadi sedikit menyipit ketika pandangannya menyapu sekelompok besar orang yang masuk dari pintu masuk. Sekelompok orang berjalan ke platform tinggi. Orang-orang di sepanjang jalan mulai menyingkir dengan cara yang sangat bijaksana. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian sederhana. Dia memiliki tubuh yang kuat. Alisnya yang tebal terangkat seperti pedang dan wajah maskulinnya yang tampak perkasa secara alami membawa aura yang tajam. Aura ini pada dasarnya adalah sesuatu yang hampir tidak dikenali oleh siapapun di Akademi Dalam. Siapa lagi selain tombak-tombak Liu Qing itu? Di belakang Liu Qing adalah Liu Fei yang memiliki konflik dengan Xiao Yan dan Yao Sheng. Pada saat ini, mereka berdua dengan jelas memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya. Tatapan mereka yang kesal, gelap, dan dingin segera terlempar pada saat yang sama. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya sedikit di depan tatapan kedua orang ini. Dia bertukar pandang dengan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di samping dan tersenyum sedikit. Saat Liu Qing berjalan lurus ke arah Xiao Yan dan Lin Xiuya, suara-suara di platform tinggi itu secara bertahap menjadi lebih pelan.
Banyak tatapan dilemparkan ke kedua belah pihak. Kedua kelompok ini tampaknya mewakili dua faksi terkuat di dalam Akademi Dalam. Biasanya, mereka akan saling menghindari karena berbagai alasan. Hari ini, bagaimanapun, mereka benar-benar bertabrakan karena kompetisi besar yang akan datang. Harus dikatakan, musuh sering melintasi jalur satu sama lain. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.